Henggangnya politisi PD Perjuangan Marwarar Sirait dari partainya mengejutkan publik, apalagi di tengah panasnya hubungan Jokowi dan juga partai berlambang banteng tersebut. Marwarar menyebut langkahnya hengkang guna mengikuti langkah dari Presiden Joko Widodo. Lalu seberapa signifikan transfer politisi seperti ini pada konstelasi peta politik, apalagi jelang 1 bulan pencoblosan pemilu dan juga pilpres? Kami akan menganalisanya bersama dengan Direktur Eksekutif Indo Strategik, Ahmad Khairul Umam. Selamat malam, Mas Umam, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, kabar baik Mas? Alhamdulillah dalam kabar baik, dan kami juga telah menghubungi sejumlah elit PDIP untuk bisa bergabung, serta Bang Marwarar Sirait untuk bisa bergabung, namun ternyata tidak bisa bergabung pada dialog kita pada malam hari ini. Tapi sebelum saya menanyakan kepada Mas Umam, kita akan dengarkan terlebih dahulu statement dari Marwarar Sirait berikut ini. Saya mengikuti pilihan dan langkah politik dari Pak Jokowi. Kenapa? Justru saya melihat kita di PDI Perjuangan itu, di PDI dulu, sangat mengidolakan Bung Karno. Ya, Bung Karno mengajarkan kita harus mencintai wong cilik. Ya, membela wong cilik. Pak Jokowi yang menjalankan, memberikan anggaran desa setiap tahun berapa puluh triliun. Belum pernah ada sebelumnya. Pak Jokowi yang sering datang ke rumah-rumah pada saat COVID, bahkan dia ambil resiko mengetuk dan membantu masyarakat di rumahnya, di kampungnya masing-masing. Kemudian Bung Karno mengajarkan kita juga harus berani, tidak boleh ragu dan minder menghadapi tekanan asing. Pak Jokowi berani. Bagaimana Freeport di zaman Pak Jokowi itu mayoritas dimiliki oleh Indonesia yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Sekarang Freeport mayoritas Indonesia. Kemudian bagaimana menghadapi Eropa, soal nikel, soal sawit. Dia berani. Dulu Bung Karno membuat non-blok di Bandung. Dan kita lihat bagaimana hari lahirnya Pancasila 1 Juni dibuat di bangsa ini oleh Pak Jokowi. Jadi menurut saya sebagai orang yang objektif ya melihat justru Jokowi ya itu menurut saya adalah yang menjalankan ajaran Bung Karno dengan benar. Bukan hanya kata-kata, tapi juga tindakan. Nah, kemudian nih setelah keluar pamit ya, pamit dari PDIP, apakah ada rencana masuk ke partai lain? Sampai saat ini belum ada rencana. Tentu saya perlu waktu berpikir, merenung, mempelajari. Ya, begitu. Nah, partai enggak, tapi apakah akan mendukung kampanye? Ya, saya akan melihat dan pada waktu ini saya akan menyampaikan sikap saya secara terbuka kepada publik. Ya, tentu saya akan melihat siapa yang bisa melanjutkan, yang saya yakini bisa melanjutkan hal baik daripada apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Saya tentu harus melihat itu dengan terbuka ya. Tentu saya semua, Mas Anies kawan baik saya, kita bersama-sama mendukung Pak Jokowi 2012 waktu gubernur. 2014 juga begitu, waktu pilpres sama-sama ya. Pak Prabowo juga waktu kampanye dengan Ibu Mega tahun 2009 saya berapa kali menemani ya, dan adik saya juga ada di Partai Gerindra. Jadi menurut saya kita berkawan ya, rukun. Saya senang seperti kita lihat sekarang bagaimana kerukunan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, 2 kali pilpres yang begitu keras 2014-19. Belum lagi Pilgub Jakarta yang sangat luar biasa kerasnya 2017, tapi Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa rukun. Baik, saya langsung ke Mas Umam. Jadi kalau kemudian Bang Ara ini mengatakan bahwa belum menentukan pilihan, tapi mengatakan mengikuti langkah politik Pak Jokowi, jadi kita publik ini bisa mengkaitkan tidak Bang, Mas Umam? Apakah kemudian ketika hari ini Prabowo Subianto sebagai sosok yang asosiatif begitu kepada Jokowi, ini berarti artinya Bang Ara bisa langsung ke sana begitu? Bisakah kita menafsirkan demikian Mas Umam? Ya, besar kemungkinan Mas Bram, Pak Ara atau Mas Ara tentu akan mengikuti langkah politik dari Pak Jokowi. Dan kalau misal kita cermati sinyal-sinyal politik yang ada belakangan ini, Pak Jokowi semakin vulgar untuk menunjukkan keberpihakannya untuk mendukung paslon nomor urut 2, yaitu Prabowo Gibran. Bagaimana kita cermati setidaknya ada 2 indikator utama. Pertama, ketika kemudian Pak Jokowi menemui pimpinan-pimpinan partai pengusung Prabowo Gibran. Dan itu adalah sebuah bentuk dalam konteks ADART PDIP bisa dianggap sebagai sebuah bentuk pembangkangan terbuka
dari Jokowi terhadap PDIP yang mengamanahkan ADART-nya untuk setiap kader dan juga petugas partai untuk betul-betul menjalankan dan juga mengikuti arahan dan sikap politik serta keputusan dari elit partai politik. Nah, kalau misal kemudian Pak Jokowi sekarang berada di sekitar 02, maka kemudian jelas itu berbeda arah. Yang kedua, ketika kemarin jelas Pak Jokowi tidak hadir di HUT ke-51 PDIP dan memilih untuk mengikuti lawatan ke negara-negara di Asia Tenggara, itu adalah sebuah sinyal kuat bahwa Pak Jokowi sendiri tidak ingin lagi menjadi petugas partai di PDIP, tetapi ingin menunjukkan dia lebih mengutamakan diri sebagai petugas negara dengan kerja-kerja diplomasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau misalnya mengikuti arah dari yang disampaikan oleh Bang Ara, maka besar kemungkinan kalau misal kemudian Mas Ara sendiri akan mengikuti langkah Pak Jokowi untuk memperkuat Kubu 02. Dalam konteks ini adalah Prabowo Gibran. Baik, Mas Umam, ini apakah kemudian bisa kita lihat pula, karena ini kan bukan kejadian pertama, paling tidak kita pasti akan berkaca pada Mas Budiman Sujatmiko begitu beberapa bulan yang lalu. Apakah kemudian artinya pilihan Jokowi seorang presiden hari ini menjadi gerbong alternatif begitu bagi yang memang tidak puas, yang dianggap tidak bisa terlalu berkembang di PDIP begitu Mas Umam? Ya, memang keluarnya ARA ini akan menjadi sebuah situasi yang tidak mengenakan. Bisa dikatakan ini adalah pukulan serius terhadap PDIP karena yang keluar adalah nama-nama yang menjadi simbol dari politisi muda yang sangat cerdas, progresif, dan kritis, yaitu Budiman Sujatmiko dan kemudian hari ini adalah Marwarar Sirait. Problemnya seolah kemudian PDIP tidak memberikan ruang yang begitu leluasa bagi kader-kader muda yang ingin atau mengharapkan PDIP dikelola secara transparan, secara akuntabel, sebagai partai terbuka, bukan dikuasai oleh salah satu keluarga tertentu. Nah, oleh karena itu situasi inilah yang tampaknya akan menjadi hal yang cukup problematik, apalagi sebulan sebelum pemilu, tentu barangkali tidak ada satu impact elektoral yang signifikan, tetapi dalam konteks moral perjuangan, terutama di kader-kader muda PDIP, tentu ini akan memberikan impact yang sangat signifikan. Dan ketika kemudian argumen Budiman Sujatmiko, kemudian dari Marwarar Sirait sama, maka seolah ingin meletakkan Pak Jokowi sebagai sebuah simbol perlawanan terhadap elit kekuasaan di dalam internal PDIP itu sendiri. Maka kalau misal kemudian pasca ARA keluar, kemudian diikuti oleh kader-kader yang lain, maka simbolisasi Jokowi sebagai perlawanan terhadap simbol elit PDIP akan semakin terbentuk dan semakin menjadi efek domino yang cukup kuat di sana. Baik, ini menarik Anda mengatakan ini menjadi simbol perlawanan begitu. Tapi kalau kemudian Anda mengatakan secara elektoral tidak terlalu signifikan, tapi paling tidak kemudian pasca deklarasi atau kemudian pengumuman pamitnya Bang Ara, ini kader TMP atau Taruna Merah Putih Majalengka sudah banyak yang memutuskan mengikuti langkahnya begitu. Nah, ini bisa Anda baca akan kemudian bergulir menjadi gerakan-gerakan serupa yang artinya akan berpengaruh pada elektoral PDIP terutama di 14 Februari mendatang, atau hanya secara psikologis saja begitu untuk mendukung Ganjar Mahfud, Mas Umam? Semua akan bergantung pada langkah mitigasi yang dilakukan oleh PDIP. Kalau misal PDIP bisa mengelola ini dengan baik, tidak diperbesar, kemudian diredam sedemikian rupa, barangkali kemudian tidak akan menciptakan efek domino yang signifikan. Tetapi kalau misal kemudian ini dikelola, kemudian semakin membesar, dan dari pihak ARA juga kemudian tentu dia memiliki sel-sel jaringan kekuatan politik yang dia kelola, dan kemudian melakukan gerakan yang sama, ini harus menjadi wake up call yang cukup membahayakan bagi PDIP. Dan yang terpenting, Mas Bram, ada statement yang cukup menarik dan juga harus diantisipasi ketika ARA mengatakan bahwa dia keluar dari PDIP karena mengikuti langkah atau jejak Jokowi. Kalau misal kemudian langkah ARA mengikuti jejak Jokowi dengan keluar dari PDIP, maka di saat yang sama seolah itu menjadi sinyal politik bahwa Jokowi pada waktu yang juga bersamaan dalam waktu dekat barangkali juga akan mendeklarasikan diri secara terbuka untuk keluar dari PDIP. Atau problemnya itu adalah justifikasi bahwa memang kemudian sudah tidak bersama, Mas Umam? Ya, tidak bersama, tapi kemudian di saat yang sama bagaimana kemudian statusnya? Karena bagaimanapun juga ketika kemudian sikap dari Jokowi sudah semakin terbuka, semakin vulgar,
melakukan pembangkangan terhadap ADART, tapi kemudian dari elit PDIP mengatakan bahwa Jokowi masih menjadi bagian dari kita, itu menjadi semakin tidak relevan. Dan kalau misal kemudian tadi dianggap sebagai sebuah sinyal, dan kalau misal kemudian kejadian betul, Jokowi mendeklarasikan secara terbuka keluar dari PDIP hanya dalam hitungan minggu menjelang pemilu di 14 Februari yang akan datang, maka ini bukan hanya menjadi gelombang, tetapi akan menjadi tsunami politik bagi PDIP, terutama akan merontokkan basis pemilih loyal PDIP yang terafiliasi pada Jokowi itu sendiri. Nah, hal ini yang tampaknya perlu diantisipasi betul oleh PDIP supaya kemudian tidak mengalami shock atau semacam situasi yang tidak mereka ekspektasikan. Baik, Mas Umam, saya ingin menarik lebih jauh untuk kita bisa melihat dan kemudian menganalisa kondisinya. Banyak kemudian analisa atau kemudian yang menyebutkan bahwa sebetulnya apa yang ada di survei hari ini, terutama soal migrasi pemilih, ini tidak akan terlalu banyak berubah ketika tidak terjadi hal yang luar biasa begitu jelang 14 Februari. Apakah dengan kemudian transfer pemain seperti ini atau kemudian simpul-simpul tokoh seperti ini akan cukup merubah begitu paling tidak untuk kemudian suara dari Prabowo Gibran, dari Ganjar Mahfud. Saya ingin fokus pada pilpresnya, Mas. Ya, memang kalau misal kemudian situasi ini tidak terkendali, memang nama-nama seperti Budiman, kemudian Ara, barangkali impact-nya pada level psychological war. Ini perang psikologis dalam konteks politik. Tetapi kalau misal memang betul hal ini diikuti dengan statement terbuka dari Jokowi untuk meninggalkan PDIP, maka inilah situasi luar biasa yang kemudian akan berdampak terhadap migrasi pemilih, terutama dari simpatisan PDIP yang memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud untuk berubah kemudian bergeser pada Prabowo Gibran. Dan simpul-simpul itu ada cukup banyak di wilayah Indonesia Timur, seperti di NTT, tentu di wilayah Papua, kemudian di Sumatera Utara, terutama di sejumlah titik di Pulau Jawa. Dan kalau misal kemudian hal itu tidak diantisipasi betul, maka hal ini tentu akan merugikan kubu 03, dalam konteks ini adalah tim dari Ganjar dan Mahfud MD. Baik, oke, Mas Umam terakhir, artinya dengan kemudian kalau kita katakan momentumnya adalah sebulan sebelum pencoblosan, kemudian sebelumnya ada deklarasi beberapa tokoh misalkan seperti Khofifah mendukung Prabowo Gibran, sebelumnya lagi kita tarik mundur, ini kan rasanya seakan-akan ada timeline yang memang di-set begitu ya, publik akhirnya melihat begitu. Menurut Anda ini artinya penebalankah kemudian untuk justifikasi bahwa 02 memang didukung banyak tokoh dan juga terutama ini psikologis untuk para pemilih apalagi yang belum menentukan begitu, Mas Umam? Ya, tampaknya ada semacam skenario seperti itu. Sehingga kemudian bentuk dan juga ekspresi sekaligus deklarasi secara terbuka dukungan-dukungan politik dari simbol-simbol kekuatan politik strategis di Jawa Timur, di Jawa Tengah, termasuk beberapa pihak yang kemudian belakangan juga menunjukkan semakin terbuka, termasuk juga simbol-simbol yang berada di wilayah luar Jawa yang menjadi representasi dari tokoh sosial, tokoh adat, maka itu adalah bagian dari upaya penciptaan gelombang. Dan kalau misal gelombang ini bisa tercipta, barangkali ini juga bagian dari strategi 02 untuk menampilkan bukan hanya efek kejut, tetapi efek domino yang kemudian akan menghadirkan sebuah kepercayaan diri, sekaligus juga upaya untuk menyukseskan pemenangan di satu putaran pilpres tersebut. Tetapi semua akan bergantung apakah kemudian nama-nama yang mendeklarasikan secara terbuka belakangan ini betul-betul bisa menggerakkan akar politiknya atau tidak, atau setidaknya bisa memberikan pengaruh secara real bagi akar rumput untuk datang ke TPS dan kemudian mengkonversi basis kekuatan politik mereka menjadi coblosan yang ada di kertas suara di 14 Februari mendatang. Oke, Mas, izin saya konfirmasi sekali lagi, berarti artinya hanya kemudian pengumuman soal status Jokowi masih bersama dengan PDIP atau tidak itu yang kemudian bisa merubah ya. Selain itu akan sulit sekali merubah peta kondisi hari ini begitu ya, Mas Umam? Kalau misal Jokowi mendeklarasikan diri keluar dari PDIP seperti yang sinyal disampaikan oleh Ara, maka hal itu akan menguras habis simpatisan PDIP, simpatisan Jokowi yang ada di PDIP yang selama 2 kali pilpres terakhir di 2014, di 2019 dinikmati betul oleh PDIP sebagai kutil efek. Sehingga kalau misalnya itu terjadi, maka hasil dari suara pilpres
termasuk suara dari PDIP sendiri, betul-betul itu adalah perasan dari sel-sel kekuatan pemilih loyal PDIP yang memiliki party ID yang betul-betul loyal. Selebihnya, kutel effect akan menguap, akan habis semuanya. Baik, oke, kita lihat sebulan ke depan akan seperti apa dinamika politik yang terjadi di Indonesia jelang Pilpres. Terima kasih atas waktu Anda dan insight dari Anda, Mas Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Umam. Terima kasih Mas Bram.